Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dimanapun kalian berada dan bagaimanapun situasi kalian saat ini, semoga tetap sehat zahir dan batin. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan ini segera membaik. Pada perkuliahan online pertama ini, kita akan belajar tentang kualifikasi hadis berdasarkan sumbernya. Yang kebetulan sedang mempunyai tugas makalah ini, kalian tidak perlu membuatnya. Kalian hanya cukup mereview atau memberi kesimpulan tentang tema yang sedang dipelajari dan menuliskannya di kolom komentar yang sudah disiapkan. Sebelum memulai perkuliahan, kalian bisa mengisi absensi di kolom komentar yang sudah disediakan dengan cara mengetik nama. Dan apabila ada pertanyaan seputar topik atau yang di luar topik, silahkan ajukan juga di kolom komentar yang juga sudah disediakan. Oke, mari kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi dua. Pertama hadis nabawi dan yang kedua adalah hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau merupakan sumber munculnya hadis tersebut. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak sempurna iman salah satu dari kalian hingga aku Rasulullah lebih dicintai daripada orang tua dan anak kalian. Hadis ini merupakan sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah sumber dari sabda tersebut. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber dari hadis tersebut. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sumber hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan hadis ini tidak tergolong dari Al-Qur'anul Karim. Contoh hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tadzalamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atasku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram atas kalian, maka janganlah kalian berlaku zalim. Hadis ini adalah ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sumber ucapan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum hadis qudsi di dalam segi sahih, hasan dan dhaif sama persis sebagaimana hadis nabawi. Jadi, kedua jenis hadis ini perlu penelitian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Sampai di sini apakah bisa difahami? Kalau ada yang belum paham silahkan komentar di bawah. Ingat, berdiskusi bisa meningkatkan kemampuan berpikir. Oke, lanjut. Lalu, apa perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi? Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hadis, baik itu hadis qudsi ataupun hadis nabawi. Berikut 7 perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, selalu terjaga dari segala macam perubahan atau pergantian, dan semua kata atau kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran hukumnya mutawatir. Kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Dengan kata lain, kita tidak boleh merubah kata yang ada di dalam Al-Quran, sekalipun artinya itu sama. Contoh ayat, ada ayat, aqimus sholah, dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Ayat ini tidak boleh dirubah menjadi if'alus sholah,
kerjakanlah sholat, sekalipun artinya sama. Sedangkan periwayatan dengan makna di dalam hadis masih menjadi khilaf. Ada yang memperbolehkan meriwayatkannya dengan makna dan ada pula yang melarang. Untuk masalah ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang ke-13. Perbedaan ketiga adalah Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang tidak punya wudhu dan juga haram dibaca oleh orang yang junub, haid atau nifas. Ini berbeda dengan hadis. Keempat, Al-Quran wajib dibaca ketika sholat, sedangkan hadis tidak. Kelima, membaca Al-Quran dianggap sebuah ibadah. Setiap huruf yang dibaca dihitung sebagai 10 kebagusan. Berbeda dengan hadis. Keenam, menurut Imam Ahmad, haram menjual Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya makruh. Ini juga berbeda dengan hadis. Dan yang terakhir adalah lafaz dan makna yang terdapat di dalam Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hadis. Oke, itulah materi kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Insya Allah masa depan kita masih panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.